سلام خير يا مرحبا. هو خير الله يسلمك. شلونك انت؟ هلا هلا والله. هلا والله. هلا هلا والله. الله يسلمك الله يسلمك. وياك الله يسلمك. هلا والله. وياك الله يسلمك. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon bisa menempatkan diri. Insya Allah pengajian akan segera kita mulai. Silakan duduk semuanya. Tirai untuk ibu-ibu bisa dibuka, saya pikir. Silakan Pak, kita bisa mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Sungguh tiada kata yang pantas kita lantunkan di malam hari ini melainkan syukur alhamdulillah. Betapa banyaknya limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Kenikmatan yang tiada terhingga banyaknya dan tiada terhingga juga nilainya. Jika kita bermaksud untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, sungguh kita tidak akan mampu menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Kesyukuran yang bukan saja kita ucapkan dengan alhamdulillah, tapi kesyukuran yang mesti kita tunjukkan dengan amal ibadah kita. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, karenanya hari-hari ini merupakan hari-hari penentuan bagi diri kita. Ibarat orang yang melakukan sebuah lomba lari, maka inilah ujung menuju ke garis finish, yang apakah kita nanti akan dinilai menjadi pemenang di ibadah di bulan Ramadan, atau waliyadzubillah kita menjadi pecundang daripada orang-orang yang masuk di bulan Ramadan. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang sungguh kita harapkan syafaatnya, yang kita harapkan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita dalam majelis ini menghidupkan sunnah-sunnah baginda SAW, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghimpun kita satu surga dengan baginda SAW. Bukankah suatu hari Nabi SAW berkunjung ke semua seorang sahabat yang bernama Thauban. Ketika Nabi datang ke rumah sahabat ini menangis. Kata Nabi, kenapa engkau menangis? Sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, aku membayangkan apakah mungkin kita satu surga nantinya di akhirat. Subhanallah, sebuah pertanyaan yang sempat menyelip di hati kita, tapi melihat amal ibadah kita rasanya malu. Punya harapan yang begitu besar untuk satu surga dengan baginda SAW. Nabi ditanya pertanyaan seperti itu, balik lagi bertanya kepada sahabat tadi, apakah engkau tulus bertanya tadi wahai Thauban? Sahabat ini menjawab, betul ya Rasulullah, aku membayangkan dirimu sebagai seorang nabi dan aku sebagai manusia biasa. Mungkinkah kita satu surga nantinya di akhirat? Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, Nabi SAW kemudian menjawab dengan jawaban yang dapat memotivasi kita semuanya. Nabi mengatakan, ya Thauban, an-nasu yuhsyaru ma'aman ahab. Wahai Thauban, manusia nanti Allah akan kumpulkan di akhirat bersama orang yang ia cintai. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan kepada kita, bukan mustahil kita satu surga dengan baginda SAW. Syaratnya adalah cinta kepada beliau. Tapi cinta yang bukan sekedar kita ucapkan, karena itu seringnya adalah cinta yang palsu. Cinta yang bukan hanya sekedar kita rasa dalam hati, karena itu adalah cinta yang lemah. Tapi cinta yang kita tunjukkan dengan bagaimana kita meneladani baginda SAW. Bukankah Abdullah bin Mubarak seorang tabi'in, beliau mengatakan, la tadda'il hubba in lam tuti'hu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jangan engkau sekali-kali mengaku cinta sekiranya engkau tidak taat. Seorang pecinta kepada orang yang ia cintai, ia akan senantiasa taat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga kemudian kita bisa berada satu surga dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin khotal iman rahimakumullah, tanpa terasa kita berada di malam ke-20. Kalau di Sydney malam ke-21. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, begitulah yang namanya waktu.
Waktu itu memiliki 3 ciri. Yang pertama, dia akan terasa cepat berlalu. Kita yang berada di sini tidak terasa. Tahu-tahu kita lihat anak-anak, oh udah makin besar anak-anak kita. Ya. Ciri yang pertama dari waktu itu adalah dia akan cepat berlalu. Yang kedua ciri dari waktu itu adalah bahwa waktu tidak akan pernah kembali lagi. Hari Rabu ini tidak sama dengan hari Rabu minggu yang lalu. Dia juga tidak akan sama dengan hari Rabu minggu yang akan datang. Itulah yang menjadi ciri daripada waktu. Ciri waktu yang ketiga hadirin ikhwatal iman adalah bahwa setiap waktu diberikan kepada manusia, maka waktu akan memberikan kesempatan dan peluang. Tinggal bagaimana manusia merebutnya. Adakah dia akan isi waktu itu dengan hal-hal besar, ataukah dia akan habiskan waktu itu dengan hal yang sepele. Makanya dalam sebuah kaidah dikatakan bahwa al-waqtu in lam tu'milhu fil kabair amiltahu fis saghair. Waktu itu kalau tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, dia akan dihabiskan dengan perkara-perkara yang sepele. Malam ini kita yang duduk sejenak mendengarkan taklim, belajar, menimba ilmu, sama habisnya dengan orang-orang yang jalan-jalan, ngeliat-liat, ya. Saya nggak tahu IKEA sampai malam apa enggak, ya. Cuma Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, habis waktunya antara orang yang menghabiskan dengan kelalaian dengan orang yang duduk di masjid mendengarkan tausiah dan ta'lim, waktu habisnya sama. Ya. Kalau di Indonesia itu begitu, ya. Antara orang yang nonton sinetron dengan orang yang ngedengerin pengajian sama habisnya. Yang beda adalah kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali tanpa kita sadari atau mungkin kita sadari, kita sudah memasuki di penghujung terakhir di bulan Ramadan. Ada suatu hal yang menarik. Seorang ulama mengatakan bahwa ketika seorang muslim, ketika seorang muslimah berada di bulan Ramadan, ibarat orang berdiri di tepi lautan. Yeah. Jadi ibarat kita berdiri di tepi lautan, kemudian kita lihat hamparan air yang begitu banyaknya. Sejauh mata memandang kita akan melihat air lautan. Yeah. Nah sekarang di bulan Ramadan manusia berada di hamparan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lautan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya, ada yang bawa gelas, dapatnya secangkir. Ada yang bawa gayung, dapatnya segayung. Tapi kalau kita membawa barang yang banyak, sesuatu yang besar untuk kita raih pahala sebanyak-banyaknya, dia akan mendapatkan pahala yang banyak juga. Jadi Allah sudah menyediakan lautan pahala buat kita. Cuma yang jadi masalah tinggal kitanya. Ada orang yang di bulan Ramadan nih, kemudian cuma bawa cangkir, ya. Dia nyeduknya cuma dikit, dapat pahalanya dikit, ya. Ada orang yang agak gedean dikit, ngambil gayung, dapatnya segitu. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana di tengah hamparan lautan pahala, kita mengambil sebanyak-banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atur nuhun. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, untuk itulah pada kesempatan malam hari ini saya diminta untuk share dengan Bapak Ibu tentang bagaimanakah optimalisasi amal ibadah kita di bulan Ramadan. Agar kalau 19 hari yang kemarin kita cuma bawa cangkir atau gayung, sekarang kita bisa bawa banyak tuh dari lautan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menaiki mimbar, para sahabat mendengar beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali?" Nabi mengatakan, baru saja Jibril membisikkan kepadaku, yang pertama, khaba wa khasir man adraka abawaihi au ihdahuma falam yudkhilahul jannah. Sungguh rugi dan celaka orang yang masih hidup kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi tidak menjadikan sebab untuk masuk ke dalam surga. Aku mengatakan, betul wahai Jibril. Mestinya orang tua kalau masih ada, baik kedua-duanya atau salah satunya, kesempatan kita untuk bakti.
Tapi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ternyata kita jarang tuh menyisipkan doa, walaupun hanya sekedar menyisipkan doa buat orang tua. Padahal Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau ada yang pernah membaca riwayat tentang Uwais Al-Qarni, seorang generasi tabi'in, subhanallah, di masa Umar bin Khattab, saat kembali pasukan habis berperang, Umar kemudian mengumumkan, siapakah di antara kalian yang berasal dari negeri Yaman? Beberapa tangan mengangkat tangannya. Maka Umar kemudian bertanya lagi, siapakah dari kalian ini yang dulu pernah sakit sopak? Putih-putih. Kemudian Allah sembuhkan dirinya. Hanya satu orang yang mengangkat tangannya. Kata Umar lagi, apakah betul dari kedua orang tuamu hanya satu orang yang masih hidup? Beliau mengatakan, betul, dia adalah ibuku. Apa yang Umar katakan? Mintakan ampunan kepada Allah untuk diriku dan yang hadir di tempat ini. Semuanya terperangah. Mereka tahu bagaimana solehnya Umar bin Khattab. Mereka tahu bagaimana takwanya Umar bin Khattab. Sekarang minta didoakan dari orang tersebut. Maka orang tersebut pun bertanya, ya Umar, jangan engkau bercanda dengan diriku. Umar kemudian mengatakan, sungguh aku mendengar Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila engkau bertemu dengan seseorang dari Yaman, dulu dia pernah sakit sopak dan Allah sembuhkan dirinya, dan masih tersisa seorang dari kedua orang tuanya, mintakan ampunan dari dirinya agar dia berdoa kepada Allah, karena sesungguhnya doa dia tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Uwais Al-Qarni. Jauh sebelum Nabi SAW wafat, Nabi sudah mengatakan hal itu. Apa rahasianya doa beliau kemudian tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Saat musim haji datang, terik waktu itu, panas luar biasa. Orang tidak ada yang berani tawaf di sekeliling Ka'bah. Tapi hadirin khotal iman rahimakumullah, mereka melihat ada seseorang yang tengah menggendong seorang wanita tua. Peluh berada di dahinya. Sambil kemudian menuntun wanita tua tersebut membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Setelah diamati ternyata dia adalah Uwais Al-Qarni. Jadi ternyata doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena baktinya kepada sang ibu. Sampai sang ibu berangkat haji digendong oleh dirinya. Makanya Nabi SAW mengatakan, sungguh betul wahai Jibril, sungguh rugi dan celaka orang yang masih hidup kedua orang tuanya atau salah satu daripadanya, tapi tidak menjadikan sebab untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua kata Nabi SAW, khaba wa khasir man adraka Ramadan falam yughfarlah. Sungguh rugi dan celaka orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ibarat kata pepatah, jangan seperti anak ayam mati kelaparan di tengah lumbung padi. Anak ayam mati kelaparan padahal di tengah lumbung padi. Subhanallah. Ada orang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala padahal di tengah hamparan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nafas kita bisa bernilai tasbih, tidur kita bisa bernilai ibadah. Ada orang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Maka Nabi membenarkan, sungguh betul wahai Jibril. Yang ketiga kata Nabi SAW, Jibril membisikkan kepadaku, khaba wa khasir, sungguh rugi dan celaka orang yang disebutkan namaku tapi tidak bersolawat kepada diriku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, itulah pentingnya bagaimana kita memanfaatkan betul bulan Ramadan. Dan selalu kita memiliki suatu prinsip, kita ingin Ramadan kali ini lebih istimewa dibandingkan Ramadan yang sebelumnya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengkapitalisasi ibadah yang kita lakukan daripada bulan ataupun hari-hari yang sebelumnya. Yang pertama Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dari 1 tahun Allah Subhanahu wa taala melebihkan 1 bulan di antara bulan-bulan yang lainnya, dan itu adalah bulan Ramadan. Dan dari 1 bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melebihkan 10 malam, dan itu adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dari 10 malam Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah Subhanahu wa taala melebihkan 1 malam, dan itu adalah malam Lailatul Qadar.
Ya. Karena itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, amal yang pertama agar kita mengoptimalisasikan diri kita adalah bagaimana kita mengoptimalkan di 10 hari terakhir ini. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati? Yang pertama kita melakukan apa yang disunnahkan, yaitu dengan i'tikaf. Kata-kata i'tikaf itu berasal dari makna berdiam di suatu tempat untuk suatu tujuan. Tapi kemudian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, istilah ini kemudian digunakan dalam agama menjadi suatu makna berdiamnya seseorang di masjid dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu. Jadi kembali bahwa i'tikaf itu adalah berdiam seseorang di masjid dengan niat ibadah dalam waktu tertentu. Dengan demikian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau orang berada di masjid tapi kemudian tidak niatnya ibadah, maka kemudian belum tentu mendapatkan pahala daripada i'tikaf. Jadi mesti masuk masjid niatnya i'tikaf, niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, apa saja sih keutamaan dari i'tikaf? Yang pertama, dengan i'tikaf memungkinkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau di rumah tuh Bapak Ibu, ya Allah, godaannya luar biasa. Godaannya luar biasa. Belum kita lihat kamar, ada aja gitu ya. Belum kita lihat dapur, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi dengan seseorang i'tikaf di masjid memungkinkan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Saya katakan memungkinkan. Karena suasananya begitu mendukung kepada dirinya. Yang kedua Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, keutamaan dari i'tikaf adalah melatih diri untuk konsentrasi ibadah. Kalau di rumah kan kadang kita bosen buka TV, kadang bosen buka email, banyak godaannya. Jangankan di rumah, nanti juga i'tikaf, godaannya besar. Sekarang ini orang mau gaji, di antara godaannya tuh adalah BlackBerry. Baru mau bunyi gitu. Sebentar Pak Ustadz ya, buka dulu, jawab. Walaupun hanya sekedar send tanda senyum, tapi udah ngeganggu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Balasan lagi gitu ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, untuk baca satu halaman itu bisa berhentinya cukup lama. Sebentar-sebentar, walaupun hanya sekedar ngelihat gitu ya, ada balasan dari teman atau kita ngebalas, subhanallah. Jadi dengan kita i'tikaf, kita lebih konsentrasi. Yang ketiga, dengan i'tikaf itu melatih diri kita untuk sederhana. Ya makan apa yang seadanya. Kalau di rumah kan, waduh, Masya Allah, saya sering bilang bahwa yang namanya mata kadang lebih luas dari perut. Mata itu kalau ngelihat, pokoknya cendol buat papa ya, cendol buat papa. Ngelihat lagi yang lain, ada kolak mah, kolak buat gitu. Semuanya diancem buat bapaknya. Masya Allah, ngancem kalau kata orang Jakarta. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, tahu-tahu pas dia buka puasa, ngambil korma 3 butir, air teh anget, kenyang. Jadi perut itu lebih kecil daripada mata kita. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi ketika seseorang itu i'tikaf, melatih dia untuk lebih sederhana. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, apa saja adab. Nah, tapi untuk i'tikaf dia nggak cuma sekedar Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati cuma berdiam diri. Yang pertama, pada saat i'tikaf mestinya kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Qur'annya kita tingkatkan, salat malamnya kita tingkatkan. Jadi i'tikaf itu juga ada yang disebut godaannya. Lama nggak ketemu sama temen, tahu-tahu ketemu di Masjid Western, wah ngobrol jadinya. Ya Allah, ini godaan. Godaan gitu ya. Wah ketemu, kayaknya ada bisnis sama dia nih, ngomongin. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sekali lagi bukan tidak diperkenankan, tapi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, di sini saatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk memaksimalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab yang pertama pada saat i'tikaf adalah meningkatkan ibadah kita. Yang kedua, hati-hati. Di antara adab yang kedua dalam i'tikaf adalah meninggalkan menggibah atau membicarakan orang lain. Kalau udah ngomong tuh kadang asiknya begitu tuh. Ya. Lo tahu nggak? Wah, diomongin itu temennya yang dulu. Ya. Kadang kelupaan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati. Ya. Jadi di antara adabnya adalah tadi bagaimana kita menjaga agar jangan sampai terjatuh membicarakan orang lain, berkata kotor. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, adab pada saat i'tikaf adalah meninggalkan perdebatan. Ya. Kadang mulut nih gatel bener untuk ngedebat orang lain, gitu ya. Ngelihat orang lain sholat begini, ngelihat orang lain ibadah begini, ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, kecuali kalau kita ingin berdialog dengan suasana yang baik, ya. Kita tanyakan kenapa begini, kenapa begitu, apa dasarnya. Tapi kalau kemudian berdebat hanya menjadikan sesuatu yang tidak nyaman di hati kita. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, jadi kita bisa dengan i'tikaf. Ya. Mau apa kita i'tikaf? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Kalimat qadar, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, dalam bahasa Arab dia ada 3 makna. Yang pertama, qadar ini adalah ketentuan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita berkaitan tentang hal ini, bahwa pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan tentang nasib manusia. Makna yang kedua dari qadar adalah kemuliaan. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan makna qadar adalah wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dan tidaklah mereka memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar kemuliaan. Artinya di malam tersebut banyak sekali kemuliaan yang Allah akan berikan. Makna qadar yang ketiga artinya sempit. Allah menyatakan dalam firman-Nya, innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah mempersempit. Maksudnya adalah bahwa pada malam tersebut seolah-olah sempit karena Allah mengutus banyak malaikat. Subhanallah, dalam riwayatnya Imam Qurtubi mengatakan saking banyaknya Allah mengutus malaikat sampai terasa berdesakan, terasa sempit, dan malaikat kemudian akan mencatat permohonan setiap hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, berduyun-duyun turunnya malaikat, ya, untuk kemudian mencatat apa yang diminta oleh hambanya. Itulah karenanya disebut dengan Lailatul Qadar. Dia merupakan malam di mana Allah memberikan kemuliaan, malam yang hadirin khotal iman rahimakumullah, begitu ramainya malaikat turun ke dunia untuk mencatat apa yang diminta oleh hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin khotal iman rahimakumullah, karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita di malam-malam kita memburu Lailatul Qadar adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di antaranya dalam hadis Aisyah, doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang paling dekat kita minta dibebaskan dari api neraka. Ya. Tadi juga dalam doa kunut yang dibacakan oleh imam, kita minta dibebaskan belenggu diri kita ini dari api neraka. Ya. Yang selanjutnya kata Nabi SAW, kalau di malam-malam ganjil, fas'alullahal jannah, minta surga. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, inilah di malam Lailatul Qadar. Ya. Sedikit Ustadz kalau terjadi perbedaan waktu, di sini malam ganjil, mungkin di belahan dunia yang lain masih siang, atau kebalikannya sudah hari berikutnya. Bisa dipahami? Ya. Jadi kan di sini ini misalnya sekarang kita malam, ya. Di Indonesia kan belum malam atau baru menjelang malam. Atau di belahan bumi yang lain mungkin sudah pagi. Jadi Lailatul Qadarnya itu bagaimana? Maka Allah Subhanahu Wa Taala, di antara bijaknya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha Kasih, maka Allah berikan kesempatan yang sama kepada semua makhluknya. Jadi kesempatan Lailatul Qadar itu Allah berikan sama semuanya. Di belahan bumi yang manapun Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya gak usah khawatir.
Nggak usah ada istilah Lailatul Qadar lewat Cempaka Putih apa kagak ya? Gitu. Enggak lewat Garut Lailatul Qadar tahun sekarang mah. Dia nyimpang lewat Sukabumi begitu. Enggak, ya. Allah ngasih kesempatan semuanya, ya. Makanya tahun lalu, ya. Ya. Tahun lalu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya Ramadan di Eropa, ya. Sempat ketika saya ngisi di Austria di Vienna, ya. Waktu itu Pak Dubesnya dan masih sampai sekarang Pak Pujo, beliau orang orang Hindu, orang Bali. Beliau bilang, "Ustadz, ada suatu kota di Finlandia. Ya. Kota itu kalau kayak sekarang summer, kota itu dikenal dengan white night. Ya. Jadi kalau kita tunggu matahari itu terbenam di depan mata kita, tidak lama kemudian kurang lebih 1 jam lebih dia akan muncul lagi dari belakang. Jadi malam itu hanya sekitar 1 jam 1,5 jam. Dan tidak terlalu gelap, makanya disebut dengan white night. Ya, di Finlandia. Ya. The big question adalah gimana sholatnya. Ya. Tapi saya akan membahas ini adalah tentang malamnya gimana, cuma sebentar begitu. Ya. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi tetap Allah berikan kesempatan kepada manusia dimanapun mereka, ya, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau ternyata awal Ramadannya beda, ya, awal Ramadannya berbeda, jadi malam ganjilnya tentu beda. Lailatul Qadarnya ngikut Muhammadiyah apa ngikut Departemen Agama? Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Ya. Enggak usah jauh, ya. Kami di Sydney, ya, itu mulai Ramadannya hari Jumat. Jadi malam ini bagi saya itu malam ganjil. Ternyata bagi bapak-bapak masih malam genap, betul? Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ternyata subhanallah para ulama mengatakan kalau terjadi perbedaan di suatu kota tentang kapan permulaan Ramadan sehingga kemudian akan berpengaruh kepada kapan malam ganjil, maka di sini kembali kepada hikmah, makanya malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang mengetahui. Dengan demikian kita diminta untuk setiap malam kita jagain tuh malam Lailatul Qadar. Bisa dipahami? Jadi kalau kata orang Jakarta kita pantengin tuh. Tar malam kita pantengin karena ganjil menurut sini. Besok pantengin lagi, ganjil menurut sini, ya. Jadi hikmahnya adalah memang kita diminta untuk menghidupkan malam tersebut, bukan hanya ngitung malam ganjilnya saja. Bisa dipahami ya? Jadi itulah memang hikmahnya bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam ketika hari ke-20 di bulan Ramadan, dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW mengatakan, aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar, kemudian aku dibuat lupa. Yeah. Maka carilah di 10 malam terakhir. Itulah kembali kepada hikmah tersebut. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, untuk optimalisasi ibadah kita, biar kita di hamparan pahala Allah ini mendapatkan banyak pahala. Yang pertama adalah dengan i'tikaf, mencari Lailatul Qadar. Yang kedua tadi diumumkan hadirin khotal iman rahimakumullah tentang zakat. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Saya mengajak bahwa mari, mumpung kita berada di bulan Ramadan, ya, jadikan kesempatan bagi kita untuk berbagi kepada saudara kita yang kurang beruntung. Ya. Tadi diingatkan tentang zakat fitrah, jangan sampai terlambat. Maka saya mengatakan Bapak Ibu, seseorang tidak dicatat sebagai orang yang dermawan kalau baru mengeluarkan zakatnya saja. Jadi seseorang tidak dianggap dermawan kalau dia baru mengeluarkan zakatnya. Karena memang zakat adalah hak orang lain yang ada dalam hartanya. Seseorang itu dikatakan dermawan kalau dia sudah berbagi di luar dari apa yang dia wajib bagi diri yang mengeluarkannya. Ya. Coba kita berbagi dengan sebagai saudara kita yang berkurang beruntung. Minggu lalu contohnya Bapak Ibu, ya, di saat mereka tengah tertidur menunggu kapan sahur, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirimkan banjir bandang ke 5 kecamatan di Kota Padang. Ya. Subhanallah, ya. Kalau kita berbuka puasa nikmat, tadi kita tarawih juga nikmat, ya. Mereka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, subhanallah dalam keadaan rumah mereka kena banjir, saya dapat kabar mereka tetap puasa. Subhanallah, ya.
Jadi kalau kita ngebantuin mereka, kita dapat pahala berbuka puasa, kita membantu saudara kita yang kurang beruntung. Di saat kita tadi sholat, sujudnya enak, ya, karpetnya empuk, ya, mereka sempat beberapa hari nggak bisa karena surau dan musola mereka masih kotor, ya, bekas surutnya daripada air pasang tersebut. Ya. Kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Jadikanlah diri kita ini bermanfaat. Ya. Saya teringat dengan sebuah puisi dari seorang pujangga di Arab yang bernama Syauqi. Beliau mengatakan manusia itu ada dua jenis. Ada manusia yang sudah mati walaupun masih hidup. Dan jenis yang kedua adalah manusia yang masih hidup walaupun sudah dikuburkan. Apa maksudnya? Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ada orang yang antara ada dan tiada, nggak ada rasanya buat orang lain. Tidak ada manfaatnya buat orang lain. Sehingga antara hidup dengan matinya tidak berbeda. Jadi dia hidup tapi tidak memberikan manfaat pada orang lain. Nggak kerasa kontribusinya buat orang lain. Seolah-olah dia mati padahal dia masih hidup. Tapi ada jenis yang kedua. Orang yang sampai sekarang kita juga kadang mengingat mereka-mereka yang seolah-olah masih hidup. Walaupun dirinya sudah dikuburkan. Orang-orang yang memiliki jasa baik, orang-orang yang berkontribusi, orang-orang yang bermanfaat. Subhanallah, saya selalu mengatakan umur sosial mereka jauh melampaui umur biologisnya. Umur biologis mungkin 60 tahun, 70 tahun. Tapi umur sosialnya sampai sekarang kita kerasa. Ya. Saya nggak tahu, ya mungkin Pak Ade dan yang lainnya masih merasakan, oh dulu masjid ini nih ada Bapak Fulan. Sekarang dia sudah meninggal. Sampai sekarang misalnya kita masih terkenang dengan orang-orang yang bermanfaat seperti mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau tadi diingatkan tentang zakat, saya mengingatkan ayo kita sedekah kepada orang yang kurang beruntung di antara kita. Ya. Bulan Juni di Indonesia kan musim pembagian rapot. Ya. Saya diminta ngasih sambutan di salah satu madrasah di Bogor. Kebetulan mertua juga dari Bogor. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, madrasah itu madrasah tsanawiyah. Biasanya seperti biasa sebelum acara pembagian rapot dan lain sebagainya, dipanggillah mereka-mereka yang kelas 3 tsanawiyah ini yang juara. Ya. Diumumkan yang juara ketiga naik dia ke atas panggung. Ya. Selesai dia dikasih hadiah, dikasih sertifikat, turun tuh langsung dipeluk sama ibu bapaknya, seneng, bahagia. Ya. Dipanggil yang juara kedua, ya. Begitu juga ketika dipanggil yang juara pertama dan diumumkan bahwa ternyata nilai ujian nasionalnya tertinggi sekabupaten Bogor. Subhanallah. Waktu dia mau turun, dia celingak ke kanan, dia celingak ke kiri. Saya tanya sama istri, Mi, ini kenapa? Saya bilang. Istri saya nggak ngejawab, terus dia langsung ke panggung, dia peluk. Ternyata dia yatim piatu. Ya. Bisa kita bayangkan di saat bahagia kayak begitu, ya. Ternyata tidak ada orang yang merangkulnya dengan mesra. Mana orang-orang yang sering dibacakan ana wa kafilul yatim fil jannati hatain. Saya dan orang yang memelihara anak yatim di surga bagaikan telunjuk dengan jari tengah. Ya. Dan ketika ditanya sama istri, nanti tamat sanawiyah mau kemana? Bingung. Ya. Karena nggak ada orang tuanya, nggak ada dananya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau sekarang kalau kita mikirin anak kita mau sekolah kemana, cari yang bagus ini, mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Terkadang mereka bukan karena bodoh, ya. Cuma karena orang tuanya. Nggak ada orang-orang yang mau mengulurkan bantuan kepada mereka, walaupun hanya sekedar nyambung ke aliyah yang biayanya nggak besar. Ya. Tadi saya cerita ke Mas Iwan, anak saya dimasukkan ke pesantren di Kuningan, Jawa Barat. Ya. Subhanallah, ya. Itu 1 bulan udah makan, udah asrama, udah laundry, cuma 650.000. Ya. Kalau di sini mungkin $65 ya, $70 lah. Ya. $70 ya sekitar 5-6 kali makan kebab di sini. Ya, betul. Tapi bagi sebagian orang bisa menyekolahkan anak yatim, ya. Udah masuk boarding, ya. Dan ketika mereka menjadi orang yang soleh, solihah, berprestasi, mampu kemudian mengayomi dari adik-adiknya, subhanallah, pahala kita ngalir. Disinilah saya katakan optimalisasi peran kita. Mumpung lagi di bulan Ramadan, kita berbagi kepada orang yang kurang beruntung dengan mereka.
Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, kembali, ya. Kita di sini akan merasakan, ya, apakah kita ingin menjadi manusia jenis pertama yang keberadaan kita dengan tiadanya sama saja, ya, ataukah kita ingin menjadi manusia jenis yang kedua? Ketika kita sudah meninggal, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita masih dikenang oleh orang, ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi dengan sedekah, ya, itu ternyata mampu membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung, ya. Saya tambahkan satu lagi, walaupun kemarin ketika di Sydney, ya, ada orang dari Tasik kemudian dia bilang, Ustadz punten katanya, maaf katanya, minta tolong dicariin alamatnya. Saya kemudian agak lupa, ya. Jadi di salah satu stasiun televisi di CRCTI itu ada tayangan tentang kejamnya dunia, yaitu biasanya mereka-mereka yang kurang beruntung, ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, di situ ditampilkan ada seorang ibu dengan anaknya. Tinggal di salah satu kampung di daerah Tasik, tinggal di kebun kapulaga, ya. Biji-bijian tuh, ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, mereka tinggal di sana nggak bayar. Dan mereka diperkerjakan untuk mengumpulkan kapulaga tersebut, tiap harinya nanti akan dijual sama pemilik kebun tersebut, ya. 1 kilonya dihargain 4.000 Bapak Ibu, ya. Karena memang kebun-kebun punya dia, dan juga Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dia hanya ngumpulkan saja, ya. Subhanallah, ya. Hari itu dia ngumpulin, anaknya pulang sekolah, kemudian dia nanya ke ibunya sambil bawa talas rebus. Dia bilang, "Mah, kapan kita makan nasi?" Kata mamahnya, maka kemudian bantuin, nanti kalau dapat banyak kita bisa beli beras, ya. Ternyata walhasil hari itu nggak banyak. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, waktu lagi ditimbang ternyata cuma ada sekitar 1/4 kilo, dikasih 1.000. Subhanallah. Di Jakarta 1.000, parkir motor aja udah dicemberutin kita. Udah nggak dapat bang, 2.000 sekarang, ya. Subhanallah, ya. Mari Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kesempatan di bulan Ramadan untuk bersedekah, ya, bagi kita. Bukan saja zakat, ya, tapi bersedekah, ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita sudah i'tikaf, kita kemudian sudah bersedekah. Yang ketiga Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati adalah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Bulan Ramadan merupakan bulannya Al-Qur'an. Bukan suatu hal yang kebetulan, tapi memang Nabi SAW setiap tahun Nabi SAW menyetorkan, menyimakkan apa yang telah diwahyukan Jibril kepadanya, ya. Nantilah suatu saat kita belajar ulumul Quran. Karena itu sama sekali keliru kalau ada pandangan kemudian ada yang berkurang dari Al-Quran, ya. Nggak ada, setiap tahun Nabi kemudian yu'ridul Quran ala Jibril. Nabi kemudian menyimakkan apa yang telah diwahyukan kepada Jibril alaihissalam, ya. Dan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang namanya Al-Quran, subhanallah, ya, dia merupakan pedoman hidup kepada kita, ya. Seorang ulama mengatakan bahwa Al-Quran yang berada di tangan orang yang beriman tahu betul nilainya Al-Quran. Tapi orang yang tidak tahu tentang nilai Al-Quran, mohon maaf, ya, bagaikan keledai yang diberikan mutiara. Dia nggak tahu bahwa ini mutiara, ya. Sama saja dengan batu-batuan yang lain, ya. Padahal itu adalah mutiara yang mahal harganya. Begitulah dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran dinamakan Al-Quran karena dia mesti dibaca oleh diri kita, ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya kira itu diantaranya untuk kemudian kita mengoptimalkan diri di bulan Ramadan. Dan saya menambahkan satu lagi, bahwa selain kita mengejar Lailatul Qadar dengan i'tikaf, kita bersedekah selain dengan zakat, kita memperbanyak tilawah. Yang keempat adalah kita puasa 2 bulan minimal di Ramadan kali ini. Bagaimana bisa 2 bulan? 1 bulan kita yang puasa, 1 bulan lagi dengan cara memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Bukankah Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Marilah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, coba kita rasakan, ya, ketika kita memberi, maka Dr. A'id Al-Qarni, beliau yang pengarang buku La Tahzan, beliau mengatakan ketika kita memberi, sebelum pemberian kita ini bermanfaat buat orang yang kita beri, maka dia akan bermanfaat buat kita. Apa manfaatnya?
Allah kasih kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Coba deh ketika kita berbagi, ketika kita ngasih ke seseorang, apalagi orang itu lagi butuh-butuhnya, subhanallah, kadang orang itu gak sempat mengucapkan terima kasih. Tapi dari berlinang air matanya, dari bergetar bibirnya mendapatkan pemberian dari kita, subhanallah, Allah titipkan kebahagiaan yang mungkin nilainya tidak sebanding dengan apa yang kita berikan. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, marilah kita memburu sebanyak-banyak pahala di bulan Ramadan. Kita sekarang ini berada di tepi lautan hamparan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kembali kepada diri kita, mau bawa cangkir, mau bawa gayung, ataukah mau bawa tempat yang lebih banyak lagi sehingga kemudian kita mengambil pahala itu dengan sebanyak-banyaknya. Orang Arab itu punya pepatah, al-labibu bil isyarati yafhamu. Al-labib itu bentuk singular, bentuk mufrad dari ulul albab. Orang yang cerdas bil isyarati, dengan isyarat saja, yafhamu, dia faham. Jadi nggak mesti ada kertas kecil, Ustadz 5 menit lagi, ya. Saya kira saya cukupkan. Saya juga udah mulai pegal gitu maksudnya. Ya. Habis yang lain enak pada minum. Jadi saya kira ya, orang mau dikatakan cerdas nggak mesti kemudian ya, dia sampai di belakang ada yang amin, amin, nggak mesti. Ya. Saya kira orang yang cerdas dengan isyarat saja dia faham. Ya, jadi dengan demikian, punten kalau banyak ininya ada sedikit ininya, ya jadi tanpa kemudian perlu, biasanya kan suka kasih itu kertas kecil, saya kira nggak perlu. Saya dari tadi ngeliatin udah cukup larut, ya. Saya juga ini dibikinin sama Pak Ade nih, kayaknya udah mulai dingin gitu ya, saya kira. Ya, jadi saya kira saya cukupkan demikian. Tapi sekiranya ada yang ingin kemudian di-share, ditanyakan, saya nggak tahu apakah ada forum tanya jawabnya atau ya sekiranya ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan ataupun dan lain sebagainya, saya persilakan dengan segala hormat. Demikian, mangga. Silakan Pak. Tadi dikatakan oleh Bapak bahwa ada di antara orang-orang yang berpuasa tetapi di akhir dia tidak mendapatkan ampunan. Apa yang menyebabkan orang tersebut tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan? Ya, terima kasih. Kita kumpulkan atau kita langsung jawab? Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Menarik sekali yang ditanyakan oleh Pak Ade adalah bahwa tadi disampaikan ada orang-orang yang di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau demikian, apa yang kemudian menjadikan seseorang itu bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, bulan Ramadan semestinya kecenderungan orang untuk baik itu semakin besar. Peluang dia, chance dia untuk mendapatkan ampunan dan pahala Allah itu semakin besar. Yeah. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, di bulan Ramadan, sebagaimana yang banyak disebutkan dalam hadis-hadis sahih, bahwa di bulan Ramadan wasufidatis syayatin, setan itu dibelenggu. Yeah. Para ahli hadis mengatakan bahwa dibelenggunya setan itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah bahwa setan-setan dari pembesarnya yang Allah belenggu. Jadi kalau yang kecil-kecilnya itu dibiarkan, sebagaimana ada disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar, ya. Atau makna yang kedua, betul-betul yang namanya setan dari jenis jin Allah belenggu, maka menyisakan nafsu manusia. Ya. Jadi kembali bahwa ya, dengan demikian sebenarnya peluang kita itu besar. Karena godaan dari luar itu sudah bisa dikatakan gak ada. Tinggal bagaimana kita mengalahkan nafsu kita. Ya. Nah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Bagaimanakah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah dengan meminta ampunan itu, Pak. Ya. Karena ada juga orang yang kemudian masuk di bulan Ramadan, gak ada perasaan sama sekali dia berada di tengah-tengah bulan Ramadan. Ya. Hambar saja keadaan dia. Ya. Tidak ada perbedaan dalam dirinya, dia memasuki suatu tempat yang mulia, suatu bulan yang mulia, di mana Allah berikan kesempatan ampunan. Jadi cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Nabi SAW dalam riwayatnya, dalam satu hari itu minimal 100 kali beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringan kalimat astagfirullah, ringan, ya. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atas dosa, seandainya pun kita rasakan bukan dosa, paling tidak nikmat Allah itu belum semuanya kita syukuri, ya. Karena itu kita memperbanyak istighfar. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dengan saum yang sungguh-sungguh itu sebenarnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma saumnya itu yang sungguh-sungguh, ya. Padahal kita sudah diberikan kenikmatan, hampir nggak terasa saum di sini, ya. Pertama, keadaannya relatif dingin, ya, atau mungkin dingin, ya. Kemudian juga tidak terlampau panjang, ya. Subuh jam berapa? Jam 5, ya. Maghribnya juga relatif, ya. Padahal Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, Masya Allah, ya. Tahun kemudian lagi saya berada di Eropa ini lagi summer, subuhnya 3:30, ya. Maghribnya hampir jam 8-an. Masya Allah, ya. Ya. Panas, ya. Udah gitu kalau panas kan Bapak Ibu tahu sendiri pakaian orang sana. Kalau kata orang Jakarta minimalis. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali dengan memperbanyak istighfar. Yang kedua, saum yang sungguh-sungguh, ya. Itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, adalah dengan meninggalkan, ya, hal-hal buruk yang akan merusak daripada bulan Ramadan. Apa hal-hal buruk itu? Misalnya berkata kotor, ya. Marah, ya. Makanya tadi saya cerita, ya, lagi di rumah Pak Iwan, Pak Ustadz batalin dulu. Saya bilang, saya pernah punya kejadian lucu nih di Sydney, saya bilang, ya. Lagi di Sydney itu ada acara, biasanya itu buka puasa bersama di Masjid Tempe, ya, hari Sabtu, ya. Nah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, waktu kita udah mulai berbuka, tiba-tiba ada satu keluarga tuh baru datang, yang suaminya bawa panci isinya makanan, yang istrinya sambil jalan buru-buru gendong anaknya, nuntun anaknya. Saya bilang, Bu, batalin dulu Bu. Pak, ayo Pak, batalin. Si ibu kemudian bilang, kalau dibatalin udah Sat, yang belum buka puasa. Kok begitu Bu? Habis di mobil tadi marahin suami. Jadi sekarang ada istilah, kita bukan batalin puasa, buka puasa. Kalau batalin mah udah puasa katanya. Suami saya bawa mobilnya nggak bener katanya. Saya udah marah-marahin tadi katanya. Jadi batalin puasa sih udah, yang belum buka puasa katanya. Saya bilang, oh beda ya, saya sambil bengong. Saya bilang, oh ya Allah Ustadz diajarin juga. Saya bilang, kalau batalin udah puasa, yang belum buka puasa katanya. Oh iya, saya bilang, mangga atuh, saya bilang, silakan. Ya, jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali hal-hal itu yang bisa menjadikan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu alam. Ada yang lain? Cukup, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmat. Ya, ciri-ciri. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ciri-ciri Lailatul Qadar, kalau memang ciri-ciri fisik, ya, itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tentang hal itu, memang diriwayatkan karena malaikat berduyun-duyun turun ke muka bumi, maka malam itu akan dirasa syahdu, ya, khusyuk, ya. Para ulama mengatakan bahwa ciri-ciri fisik seperti cerah dan lain sebagainya mungkin tidak akan dialami oleh semua tempat. Bisa jadi suatu negara yang memang sedang hujan banyak di sana, bisa jadi hujan, tapi tidak mengurangi kekhusyuan dan juga tidak mengurangi bagaimana suasana di mana Allah menurunkan malaikat yang berduyun-duyun itu. Jadi lebih kepada suasana psikologis bahwa di malam itu tentram, nyaman, ya. Walaupun kita tidak bisa memastikan, ya. Misalnya dari angin yang tadinya kok biasanya hari-hari ataupun tadi sore anginnya besar, tahu-tahu sekarang tuh kok hening, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itulah di antara ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar minimal ada 3, ya. Yang pertama, adanya ketenangan jiwa. Jadi paginya tuh ya Allah kayaknya enak gitu, ya.
Yang kedua lapang dadanya, plong. Ya. Dan yang ketiga dia merasakan lezatnya ibadah. Ya. Jadi walaupun malam itu mungkin tidurnya kurang atau bahkan dia nggak tidur, ada rasa nikmat di hati dia. Ya. Mungkin kita pernah merasakan hal itu. Ya. Kayak misalnya kita udah lama nggak pulang ke Indonesia, kita pulang sebenarnya sih badannya capek tapi ya Allah ketemu orang tua, ketemu ini dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kadang capek fisik itu terkalahkan dengan bagaimana kelezatan ibadah yang kita rasakan malam itu. Yeah. Nah kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itulah diantara ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri fisik, beberapa ahli hadis mengatakan mungkin untuk berbeda antara suatu tempat dengan tempat yang lain, tapi ya, kekhusyuan, keheningan malam itu dengan turunnya malaikat berduyun-duyun tidak bisa dinafikan, dia akan terasa bagi kita. Cuma saya ingin mengatakan tidak mudah tentunya. Ya, dalam kaedahnya dikatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitannya. Kita tahu bagaimana pahala malam Lailatul Qadar yang begitu banyaknya, tentunya tantangannya tidak sedikit. Apa di antara tantangannya? Saking heningnya ngantuk luar biasa. Itu mata kalau bisa dipakein jepitan, berat bener. Ya. Ada orang qiyamul di sampingnya disuruh geser, maksudnya biar bangun, ya geser doang, cuma pindah tidur doang. Ya. 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 Atau seandainya tidak, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ngobrol. Ya. Ngobrol gitu. Pas baca Quran baru 15 menit, pegel-pegel, enggak Bu, pegel-pegel mulutnya. Wah ini ada kesalahan nih dulu ya, lagi latihan baca Quran Ustaz Abu Robani kali gitu. Pegel-pegel, ya Allah baru 15 menit gitu ya. Yang enak ngobrol. Nah itu tantangannya saya bilang. Ya. Jadi tidak ringan. Karena itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, perlu minta yang sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nanti, ya, saya nggak tahu, kayaknya nggak semuanya saya di sini itikaf, maksudnya nggak tiap hari di sini itikaf, kita bisa mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ya. Karena dengan kita mengingatkan, mungkin pas tadinya kita kayaknya berat tapi dibilang, mau dapat Lailatul Qadar kan, gitu ya, langsung ngejengok gitu, langsung kaget gitu, iya gitu ya, mau dapat Lailatul Qadar gitu ya. Jadi kemudian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita bisa mengingatkan. Wanita dibolehkan untuk i'tikaf sebagaimana Sofiyah binti Huyai, istri Nabi SAW bersama yang lainnya i'tikaf di masjid dengan 2 syarat. Yang pertama izin dari suami, yang kedua adalah aman dari fitnah. Ya, itu dibolehkan. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya wanita yang dalam keadaan haid dan tidak memungkinkan, apakah bisa juga dapat Lailatul Qadar? Bisa. Karena malam itu kan bagaimana kita menghidupkan dengan ibadah. Ya. Jadi kalau dia tidak i'tikaf di masjid karena ada halangan, maka dia bisa kemudian mendapatkan Lailatul Qadar dengan ibadah. Apa saja bentuk ibadahnya? Zikir, bisa beribadah pada Allah. Ya. Menyiapkan makanan sahur termasuk adalah di antara ibadah. Ya. Makanya saya ditanya, Ustadz, di antara saya pernah dengar ada Ustadz yang ceramah, doa yang dikabulkan itu adalah doa pada saat berbuka, betul? Pernah dengar hadis itu? Yang jadi pertanyaan, Ustadz, saya nggak puasa, tapi saya nyiapkan makan buat suami dan anak-anak. Bisa dapat keutamaan doa yang dikabulkan atau tidak gitu ya. Nah ini kan banyak ibu-ibu yang aduh gitu ya, dia nggak puasa dan lain sebagainya. Jadi ibadah-ibadah seperti itu bisa dilakukan oleh kaum wanita untuk juga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Intinya adalah dia berzikir, dia bisa beristighfar, dia bisa memaafkan orang yang mungkin punya kesalahan dengan dirinya. Ya, mungkin kenapa? Bangunin suami gitu ya. Ya, bangunin anak dan lain sebagainya. Dengan demikian suasana bisa lebih semarak, suasana bisa lebih syiarnya terasa bahwa kita berada memang di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Saya kira saya cukupkan demikian. Ya. Demikian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, jazakumullah khairan, mohon maaf ya. Sekali lagi mudah-mudahan ya, sebagaimana Allah pertemukan kita di tempat ini, tidak ada ikatan nasab di antara kita, tidak ada maksud dunia antara saya dengan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Allah kembali berkenan menghimpun kita di surganya.
Akhirnya kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.